Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun wa qala Allahu azza wa jalla aidan wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang secara on time hadir dalam kelas besar di mata kuliah ayat hadis ekonomi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairal jaza. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis terkait dengan manajemen. Ya, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama dalam surat Yunus ayat ke-3, kemudian juga surat Al-Baqarah ayat ke-282, ya, kemudian juga yang selanjutnya juga ada ayat-ayat dalam surat Yunus ayat ke-31, kemudian juga surat As-Sajdah ayat ke-5, kemudian juga ada surat Ar-Ra'd ayat kedua dan juga surat An-Nur ayat ke-58 dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan manajemen. Sebelum berbicara tentang ayat dan hadis tentang manajemen, saya awali dengan satu hal yang sangat penting. Kita mereview dulu tentang keislaman kita, dalam arti bahwa ketika kita belajar tentang ayat dan hadis ekonomi, tentu saja kita awali dengan apa? Keyakinan kita dulu, ya, terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan hadis dan juga terkait dengan Islam. Maka saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59, yang ini menjadi sebuah teori syahadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada
kepada Rasul dan ulil amri di antara kita atau di antara kalian ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian itu berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah, ai ila kitabillah, yaitu kepada Al-Qur'an, wa ilar rasul, dan juga kepada sunnah nabawiyah, kepada sunnah atau kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, karena yang demikian itu yang mengembalikan semua perkara dalam hal yang ada perbedaan di sana itu kepada Allah dan Rasul, itu adalah khairu ta'wila, sebaik-baik solusi bagi kita. Nah, merujuk kepada surat An-Nisa ayat ke-59 ini, maka we are as a Muslim gitu ya, kita sebagai seorang Muslim itu wajib untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam konteks UPN Veteran Jakarta ini berarti ada tambahan tadi, yaitu wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di antara kita, yaitu pemerintah dalam hal yang ma'ruf gitu ya. Jadi di sana ada perintah juga untuk taat kepada ulil amri sebagai salah satu dari implementasi kampus bela negara. Oke, itu yang pertama. Ya, ini harus dipahami dulu nih. Jangan sampai nanti ketika kita belajar ayat dan hadis kemudian keyakinan kita itu belum mendalam. Maka teori syahadah adalah teori yang meniscayakan bahwa setiap muslim ya yang mengaku dirinya muslim itu dia wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga ulil amri. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bahwa kalau kita sudah melaksanakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu tidak hanya satu sisi saja ya. Jadi bukan hanya dari sisi ibadah atau ritual saja. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208 sangat jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman nih, orang yang yakin, yang iman dengan Allah dan Rasulnya gitu ya, diperintahkan untuk apa? Untuk apa? Masuk ke dalam Islam secara kafah gitu ya. Jadi memasuk ke dalam Islam, melaksanakan seluruh syariat Islam secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Nah, berarti ya taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu dengan melaksanakan seluruh syariat Islam dalam segala sendi kehidupan manusia. Ya, jadi bukan hanya dari sisi ibadahnya saja, bukan hanya dari sisi ritualnya saja, bukan hanya dari sisi tauhid atau kepercayaannya saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia, ya, termasuk dalam ekonomi, dalam bisnis, dan juga hari ini yang kita akan bahas yaitu dalam masalah manajemen, ya, how to manage our business in Islamic perspective. Bagaimana sebenarnya teori tentang Islamic management, tentang manajemen syariah, ya terjemahannya sama seperti ekonomi syariah itu adalah dari Islamic economics gitu ya, tapi kemudian di Indonesia menggunakan istilah syariah, tidak menggunakan Islam. Nah, berarti latar belakang ini menjadi dasar bagi kita sebagai seorang muslim untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian melaksanakan seluruh syariat Islam, baik dalam masalah akidah, tauhid, dalam masalah ibadah, ya, dalam juga masalah muamalah, ya, dan juga nanti dalam masalah etika atau adab. Nah, bagaimana dengan manajemen syariah ya? Oke, kita punya kaidah, let's bring Allah Subhanahu wa taala to our management activities ya. Mari kita bawa Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas manajemen ya. Bagaimana cara kita memanage ya, mengelola our economics activities or business ya dengan Islam. Nah, jadi kita akan bicara tentang manajemen ya, tetapi bedanya adalah berbasis syariah dan tentu saja dalam konteks dari mata kuliah kita yaitu ayat dan hadis ekonomi. Oke, next slide.
ketika bicara tentang manajemen dalam perspektif syariah, tentu saja kita awali dengan, definisi atau takrif ya, pengertian dari, manajemen itu sendiri. Dan saya yakin, teman-teman semuanya itu sudah paham tentang apa itu manajemen. Tapi untuk sedikit mereview, kita ingatkan dengan ada beberapa, definisi atau ada beberapa pendapat terkait dengan kata-kata atau istilah manajemen. Ya, kalau di Indonesia jadinya ya manajemen gitu ya, ini mungkin kesalahan, apa ya, bahasa juga sehingga kemudian kita enaknya ngomongnya manajemen gitu ya, bahkan tulisannya pun sering masih menggunakan G ya, masih menggunakan G gitu ya. Ini tulisannya manajemen, berarti saya juga harus ngomongnya manajemen aja ya, jangan manajemen, kan itu A gitu ya, Indonesia itu terkenal dengan istilah A-nya gitu, sehingga kalau kita ke Malaysia, ke Singapura, teman-teman ketika kita ngomong WhatsApp gitu ya, WA gitu ya, kita ngomong WA gitu, mereka, senyum gitu ya, "Kok WA sih?" Gitu ya, padahal, WA, but ini adalah our culture, ini Indonesia kita, jadi ya manajemen lah, tapi sekali-kali kalau saya ngomongnya manajemen nggak apa-apa. Oke, nah di sini ada beberapa, pendapat, pertama terkait dengan kata-kata manajemen, itu dari bahasa Prancis yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Nah, nanti ada istilah the art ya, the art of, how to manage, how to, bagaimana mengelola gitu ya. Jadi, titik tekannya di bahasa Prancis ini memang lebih ke arah seni. Nah, ini kita bisa telusuri kenapa menggunakan seni, karena hampir semua ilmu itu dia menggunakan kata-kata istilah itu seni, karena memang dia tidak sesuatu yang kaku, tidak sesuatu yang, beda sekali nanti dengan, hukum yang harus hitam atau putih gitu ya. Tapi kalau manajemen itu lebih kepada seni dalam, mengatur, melaksanakan. Nah, tadi tentu saja nanti ada controlling juga dan evaluating juga. Oke, yang kedua juga, manajemen ini juga dari bahasa Latin yaitu manus dan yang artinya itu tangan. Berarti in English berarti how to control, by hand ya, bagaimana, kita itu, mengontrol dengan tangan. Artinya bagaimana kita itu ya, memperlakukan, mengendalikan dengan, hand, berarti bisa juga, kekuasaan atau, memang dari kemampuan kita. Nah, dalam bahasa Italia juga, manageri itu juga artinya juga, mengendalikan. Nah, dalam Al-Qur'an, ternyata nanti kita akan dapati beberapa istilah ya, yang memiliki, makna yang sama, yaitu how to manage ya, bagaimana mengatur, mengelola, mengendalikan. Ah, minimal ada 3 itulah, ada 3 istilah dalam bahasa Indonesia yaitu, mengatur, kemudian mengelola, ya namanya mengelola pasti melaksanakan gitu ya, kemudian juga, nanti ada, mengendalikan atau mengontrol gitu ya. Nanti juga kalau dalam konteks, PPEPP, sistem manajemen baru di, dunia pendidikan, itu ada juga nanti ada, peningkatan ya. Ada perencanaan, ada pengelolaan, ada evaluasi, ada pengendalian, sampai ada ke peningkatan. Kenapa? Karena, setelah, dikelola, kemudian dievaluasi, dikontrol, kemudian sudah tahu nih hasilnya seperti ini, dievaluasi mau diapakan. Nah, berarti harus ada apa? Harus ada peningkatan. Nah, ini penting sekali sehingga ilmu manajemen itu sebenarnya ya sangat luas sekali terkait dengan, seluruh aktivitas manusia. Misalnya nih mahasiswa ingin, apa namanya, mengetahui tentang, bagaimana sih mengelola time management. Wah, manajemen waktu gitu ya. Nah, kalau bisa tentang manajemen waktu berarti ya apa, berarti, mahasiswa itu harus bisa mengatur, kehidupannya ya, mungkin mungkin mulai dari, apa, bangun tidur gitu ya, kemudian mungkin bersih-bersih, mandi, setelah itu baru nanti kemudian, sholat subuh, atau habis sholat subuh itu kemudian, baca Al-Qur'an, mungkin juga zikir pagi dan petang, kemudian setelah itu baru olahraga, mungkin nanti ada
ada yang belajar di pagi hari juga, kemudian mungkin sarapan, selesai beres-beres siap-siap mungkin langsung jam 7 atau setengah 8 melaksanakan aktivitas kuliah dan lain sebagainya. Nanti zuhur capek sholat gitu ya, sholat, makan. Nah itu, bagaimana mengaturnya? Mungkin ada teman-teman juga, "Duh kalau kuliah nih banyak banget nih tugas-tugasnya," gitu ya. Ya kita atur, kita manage waktu kita. Ya mungkin nanti habis asar, selepas asar mungkin ada waktu untuk, olahraga, untuk main bersama teman, mungkin nanti habis isya sebentar bisa, komunikasi dengan teman, ya itu juga, diperbolehkan. Tapi jangan sampai nih, wah ini mungkin sedikit curhat dari beberapa teman ini sering sekali dalam me-manage waktu ini, mahasiswa ini sering bukan mahasiswa saya sebenarnya, bapak-bapak juga sama juga gitu ya, dia sering, sekarang ini terjebak kepada, gadgetnya. Mudah-mudahan mahasiswa yang ikut pada hari ini tidak terjebak dengan, dunia gadget, dengan dunia medsos gitu ya, dunia internet lah gitu, sehingga kemudian, menyita dari, waktu kita. Ya mungkin ada yang suka di medsos, atau mungkin ada yang di, game gitu ya, online ataupun offline gitu ya. Nah ini perlu diatur ya, kenapa? Karena, salah satu kunci kesuksesan itu adalah, manage our time ya. Jadi kita bisa mengelola, mengatur dari, waktu kita. Oke, itu tadi secara, etimologi. Sedangkan secara terminologi yang namanya manajemen ini banyak sekali, saya ambil ada, 10 ya, mungkin saya 3 saja ini ya. Yang pertama dari Mary Parker Follett ya, dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini lebih kepada, distribusi, tenaga dan juga, keahlian ya. Jadi yang disebut dengan manajemen itu adalah bagaimana kita mengelola satu pekerjaan, satu aktivitas, satu program melalui atau menggunakan orang lain, menggunakan tenaga orang lain. Misalnya, kita ingin mengelola satu gedung gitu ya, satu gedung ya. Kemudian, kan kita ingin agar gedung itu bersih. Maka ya bisa saja sih kita nyapu sendiri, ngepel sendiri gitu, tapi itu bukan manajemen berarti gitu, itu berarti ya kalau menurut Mary ini ya dia, bukan manajemen itu ya kerja sendiri berarti, tapi yang namanya manajemen itu adalah, bagaimana kita, mengelola ya satu, program, satu pekerjaan, satu aktivitas melalui orang lain. Berarti nanti di sana ada, koordinasi, komunikasi dan juga ada, sistem, pola kerjanya. Oke. Agar gedung ini bersih berarti saya nyewa satu orang misalnya OB untuk, bagian kebersihannya. Agar terkendali aman saya menyewa satu security untuk menjaga keamanannya. Kemudian di dalamnya lagi untuk di, operasionalnya saya mengambil satu manajemen yang, khusus untuk mengelola operasional dari, aktivitas yang ada di gedung itu. Nah itu ya, itu jadi mengelola atau menyelesaikan pekerjaan melalui, orang lain. Jadi lebih pengaturan, mengarahkan, controlling dan lain sebagainya. Karena ketika bicara manajemen, ya secara spesifik sebenarnya ya manajemen, perusahaan, manajemen dalam konteks yang melibatkan, orang lain. Kalau tadi ada manajemen kolbu atau manajemen waktu untuk kita sendiri, itu lebih ke arah pola manajemen yang, lebih, personal. Oke, yang berikutnya ada George R. Terry ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya manajemen itu adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan, action, perencanaan, planning, kemudian organizing, perorganisasian, kemudian menggerakkan dan juga, mengawasi. Jadi George ini lebih kepada, pola-pola manajemen yang pasti di sana ada perencanaan gitu ya, ada planning, ada organizing, ada staffing dalam beberapa teori, ada controlling gitu ya, kemudian nanti juga ada evaluating. Ya nanti yang terbaru tadi itu ada, peningkatan ya, ada peningkatan dari, manajemennya itu. Oke, yang terakhir dari Henry Fayol, dia mengatakan bahwa yang namanya manajemen itu adalah, proses perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengkoordinasian, staffing, dan juga pengawasan atau kontrol.
controlling terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, definisi dari Henry Fayol ini yang banyak digunakan oleh, para ya penggerak dari, ilmu manajemen ini. Jadi ada POAC ya, POAC ya, planning, kemudian organizing, kemudian controlling atau sebelumnya, organizing dulu, kemudian ada actuating, kemudian ada, controlling. Oke, ini saya ambil ada sekitar, 5 ya, ada Ricky W. Griffin, ada Lauren Epley, kemudian juga Oi Liang Lee, dan juga ada Hillman, yang semuanya ada juga Renville Siagian, ada juga James Stoner, ada juga, Huje. Saya ambil yang ini aja, yang bahasa Indonesia aja dari Renville Siagian. Dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih dan pengalaman. Wah, ini berarti kayaknya dia lebih spesifik lagi, lebih langsung kepada, manajemen, perusahaan gitu ya, manajemen, perusahaan. Tapi anyway, tidak ada masalah. Kenapa? Karena, masing-masing dari, tokoh itu memang memberikan definisi tentang, manajemen. Nah, bagaimana kalau dari saya? Ya saya mungkin lebih simpel saja bahwa manajemen itu adalah, pola ya atau bisa dikatakan model atau model pengelolaan ya, suatu benda atau suatu aktivitas, suatu program yang diawali dengan, perencanaan dan diakhiri dengan, peningkatan kualitas dari, program tersebut. Nah, jadi, tidak terpaku hanya pada satu definisi tapi, pemahaman terhadap kita lebih luas lagi. Ya udahlah kita paham yang namanya manajemen itu ya mengelola, yang namanya mengelola itu ya dari mulai awal input sampai dengan outputnya, kemudian juga sampai dengan, dia itu ada peningkatan kembali. Ya jadi bukan hanya, misalnya nih di manajemen pabrik misalnya gitu ya, manajemen pabrik. Maka ya kita awali dengan yang gampang sajalah, yang sederhana saja, misalnya, manajemen pabrik tempe misalnya gitu kan ya. Nah berarti, manajemen berarti dari mulai kita merencanakan, oke kita akan beli, kedelai ya, kita akan beli kacang kedelai, dari mana, harganya berapa, pilihannya berapa, pokoknya kita cari yang kualitas bagus, oke. Dah dibeli kedelainya, berikutnya adalah, diolah. Siapa yang mengolah, prosesnya seperti apa, kemudian, ada controlling di sana, bagaimana, mengontrol ya, melihat, mengevaluasi bagaimana, prosesnya agar berjalan dengan baik, kemudian otomatis dalam controlling itu ada, evaluating, ada evaluasinya, tadi ada staffing-nya masuk ke dalam, baik siapa yang mengelola gitu ya. Ini ada the right man on the right place, itu salah satu dari kaidah ya. Jadi, orang yang cocok untuk satu, profesi tertentu gitu ya. Misalnya nih orang kayaknya suka ngomong deh, banyak ngomong, kemudian dia suka relasinya banyak, kayak cocok jadi PR gitu ya, dari public relation. Tapi ini orang itu tekun, diem, nggak banyak ngomong gitu ya, oh dia kayak cocok di, keuangan nih karena mungkin, lebih ke apa, fokus lihat uang dan dia telaten dan lain sebagainya gitu. Nah, atau mungkin orang ini kayaknya, leadership kuat nih, bagus, wah cocok jadi, manajer kayaknya. Oke, ya balik ke tadi, ke pabrik tempe tadi itu. Nah kemudian, setelah di apa, program, kemudian ada staffing-nya, ada controlling-nya sampai ke output-nya, oke tempenya sudah jadi nih. Nah tinggal kita lihat ini kualitasnya bagus atau enggak nih, kalau kurang berarti harus diperbaiki lagi gitu ya. Kalau sudah bagus tapi, sudah bagus berarti nanti harus ada inovasi dan kita buat yang lebih apa ya, yang lebih, bagus lagi. Mungkin dari sisi, bentuknya, dari sisi rasanya, dari sisi packaging-nya, nanti dari sisi mungkin penjualannya juga. Ya itu adalah, manajemen. Jadi, mengelola satu program, satu aktivitas ya, dari mulai input, proses, sampai output dan juga peningkatan dari program atau produk tersebut. Nah, itu kesimpulan dari, terkait dengan, manajemen. Nah ini, jadi kalau dikatakan, proses manajemen itu ya minimal itu ada 5 lah ya. Pertama adalah perencanaan, planning, kemudian juga pengorganisasian, organizing, kemudian ada penempatan, staffing, kemudian ada pengarahan, directing, dan juga, pengawasan atau, controlling. Nah, di sini nanti ada tambahan lagi tadi yang saya sebut dengan apa, peningkatan.
ya, meningkatkan jadi sudah diawasi, sudah selesai, masa seperti itu saja berulang gitu? Pasti dong ada inovasi, ada peningkatan, ada bagaimana agar semakin, bagus kualitasnya. Nah ini sudah biasalah, ini kayak jadi kayak kuliah manajemen, tapi nggak apa-apa di awal. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada, ide gagasan menarik dari Profesor Doktor, Didin Habibudin ya, beliau masih hidup di Bogor sini, insya Allah sebagian sudah mengenalnya. Jadi dalam buku-buku beliau di manajemen syariah atau di, Islamic Management. Nah, sayangnya ini sudah lama ya, 2003 berarti sudah hampir 17 tahun yang lalu. Sayangnya ini belum banyak berkembang nih tentang, pola dari, manajemen syariah. Nah, menurut, Prof. Didin dan juga ada Henry Tanjung ya, beliau mengatakan bahwa, sebenarnya, bedanya antara manajemen yang konvensional dengan manajemen syariah tadi kan yang konvensional tuh, oh ya udahlah memang seperti itu, ya mengelola perusahaan, mengelola pabrik, mengelola sebuah program, mengelola sebuah aktivitas, ya sudah seperti itu, gitu ya. Terus nilai syariahnya di mana? Ah, kita lihat ya. Menurut Didin dan juga Henry bahwa, manajemen ini minimal itu ada 2 ya yang harus diperhatikan manajemen syariah ini. Yang pertama adalah bahwa, manajemen syariah itu dia mementingkan ya perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan, ketauhidan. Nanti istilah lainnya yang saya buat di buku itu adalah, tauhidic management atau manajemen, berbasis tauhid. Ya di mana seluruh aktivitas dalam, manajemen itu dia selalu merujuk kepada apa, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan. Ya, mudah saja misalnya kita mau bicara, tentang ini misalnya apa, tentang, perencanaan misalnya, planning. Nah, otomatis dalam planning ini nilai-nilai tauhid itu akan nampak, akan kelihatan. Bahkan di sana banyak ayat sekali berbicara tentang planning ya. Misalnya dalam surat Luqman di ayat terakhir itu ya bahwasanya atau di surat Al-Hasr juga, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya, lighad ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur dan hendaknya memperhatikan setiap jiwa, setiap kita, setiap organisasi itu memperhatikan wal tanzur nafsum Ah, nafas ya jadi kita hendaknya kita tuh memperhatikan ya, nafsu ma qaddamat lighad ya, sesuatu yang disiapkan untuk, esok hari ghadan gitu ya. Jadi setiap kita, setiap perusahaan, setiap entitas dari bisnis ya, ekonomi dan bisnis maka hendaknya memperhatikan apa yang disiapkan untuk ghadan, hari esok. Bisa esok besok setelah hari ini, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, ya sudah siklus akuntansi, ya bisa juga 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, 100 tahun, nggak mungkin 100 tahun ya, 30 tahun lah ya kalau di apa, RIP ya, rencana apa, operasional itu ya, di RIP itu. Jadi atau mungkin juga Ghadan itu adalah, ba'dal maut, setelah kematian. Nah, apa yang kita siapkan? Makanya nanti ada pola dalam ekonomi Islam juga di nano ekonomi namanya itu dalam, Islamic inheritance atau sistem waris Islam. Jadi kita harus menyiapkan bagaimana menyiapkan warisan yang terbaik untuk, anak cucu kita. Oke ya. Nah balik lagi tadi jadi yang pertama itu memang, dari sisi apa, nilai-nilai ketauhidan ini nggak bisa lepas gitu ya. Kalau hanya bisnis is bisnis gitu ya, apa bedanya dengan, mungkin ya kita sebut dengan apa, binatang gitu yang dia hanya, pagi-pagi kemudian dia akan, cari makan, kemudian setelah makan kemudian pulang, sudah. Nah kalau kita itu tidak, kita ada pertanggungjawaban, kita ada keimanan, kita ada, ketauhidan, kita ada, keislaman. Oke itu yang pertama ya. Jadi, bedanya antara manajemen syariah atau manajemen konvensional dengan manajemen syariah adalah bahwa, basic fundamen dasar dari, manajemen syariah itu adalah, ketauhidan. Sehingga ketika dia akan melakukan planning
ya maka dia merujuk kepada apa, merujuk kepada, nilai-nilai ketauhidan itu. Jadi nggak bisa dong kita misalnya dalam sebuah produksi kita memproduksi sesuatu yang haram atau mungkin dia menyiapkan, merencanakan, semacam model bisnis tetapi agak-agak subhat. Nah, biasanya ini banyak nih ya di dunia bisnis kalau sudah masuk ke praktisi, aduh agak susah nih dari mulai, persaingan usaha, kompetitor, kemudian juga bagaimana pola, bukan komunisme maaf, kapitalisme ya, kapitalisme yang memandang bahwa ya udah, modal sedikit mungkin untung sebanyak-banyaknya, ya. Ya dalam tanda petik ya sebenarnya dilihat dulu, ya untung banyak boleh tapi harus halal, tidak boleh ada yang dizolimi. Tapi kalau untung banyak tapi karena ada penipuan, ya, ada tadlis, ada ghish, ya juga ada kecurangan, yaitu tidak diperbolehkan. Organizing juga ini penting juga ya, organizing bagaimana how to organize our structure ya dalam sebuah company, dalam sebuah organisasi. Ini penting, penempatan juga sama kalau dalam tadi kaidahnya the right man on the right place. Nah, dalam Islam itu seperti apa? Wah, kita pada ngomongin Al-Qur'an nih sebenarnya ya. Oke, pengawasan dan controlling kita akan lihat ayat-ayatnya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, merujuk dari Dean Henry ini bahwa manajemen syariah ya dia juga, mementingkan juga adanya struktur ya, adanya, struktur. Nah, nanti boleh dilihat nih dalam surat Al-An'am ayat ke-65 ya, di mana di situ dikatakan, wa rafa'a ba'dukum ba'da darajat ya. Allah Subhanahu wa taala itu rafa'a meningkatkan, meninggikan derajat dia orang tertentu ya dibanding dengan orang yang lainnya. Wa rafa'a ba'dukum ba'da darajah. Ini ya, ini nanti, nanti dia ayat ini di Al-An'am ayat ke-65 nanti kalau dalam, manajemen SDM dia juga masuk ke dalam, struktur remunerasi ya, struktur gaji. Ya kenapa sih ini kok apa namanya, misalnya, top manajemen, manajemen yang tingkat level atas itu kok gajinya sampai, 2 digit sih gitu ya, sampai 2 digit sampai 25 juta misalnya gitu ya. Kok ini yang, staf gajinya cuma 5 juta gitu ya, dalilnya pakai ayat ini 65. Nah, nanti banyak juga sih alasannya, ya dari mulai ya pastilah tanggung jawabnya kan, berbeda, pekerjaannya berbeda, risikonya juga, berbeda gitu, sehingga wajar kalau umpamanya, tadi dari sisi apa, dari sisi gajinya itu juga berbeda. Tapi merujuk kepada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga, meninggikan seseorang di atas orang lainnya beberapa, derajat. Kenapa? Karena memang dalam hadis juga ada hal jazaul ihsan, illal ihsan, ya. Tidak ada balasan dari, perbuatan ihsan kecuali, ihsan itu lagi, gitu ya. Artinya kalau orang itu dia bekerja, kemudian serius, kemudian dia, dengan, kepakarannya, expertnya wajar ketika dia mendapatkan gaji lebih tinggi, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Sebenarnya sama juga mahasiswa nih ya. Jadi kompetisi yang sehat tentu saja bahwa mahasiswa yang datangnya itu rajin, bahkan bukan on time tapi before time gitu ya, dia mencatat perkuliahan, dia juga apa, akidahnya baik, etikanya kepada dosen juga baik, kepada teman-temannya juga baik, dia serius, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang menjadi, kesungguhannya itu. Ya, tapi kalau orangnya mungkin malas, belajar juga ogah-ogahan, mungkin sambil kuliah ini juga ada yang sambil rebahan, ada yang sambil tiduran, ya kalau ditinggal ke kamar mandi ada perlu sih nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, ya dia akan mendapatkan hasilnya gitu ya, akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nanti ada katakan laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Oke ya, jadi, di Al-An'am ayat 65 ini juga sebenarnya menjelaskan juga tentang, bagaimana nanti mengatur dunia ya dan juga peran dari, manusia itu ya berbeda-beda. Dalam organisasi juga ya pasti ada bos, foundernya, ada, komisarisnya gitu, ada direktur utamanya, ada direktur, masing-masing apa, divisi, ada manajernya, ada stafnya, ada mungkin, sampai ke OB-nya gitu ya, semuanya, pasti berbeda-beda dan itu memang, fitrah manusia
juga gitu ya. Tetapi kemudian ya ada kesungguhan ketika seorang yang mungkin dia hanya dia hanya staf biasa, kemudian sangat mungkin dia menjadi seorang manajer gitu ya, atau mungkin jadi asisten manajer dulu, kalau dia itu punya kemampuan, dia punya kesungguhan, dia punya ya loyalitas yang tinggi untuk bisa, maju dan, berkembang. Nah, kemudian, yang ketiga juga terkait dengan manajemen syariah ini juga, manajemen syariah itu juga membahas tentang sistem. Jadi, sistem dari manajemen itu sendiri dan yang hari ini ya kita sama-sama sedang bahas itu adalah, bagaimana sistem manajemen syariah. Saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang, istilah-istilah dari, sistem itu sendiri. Oke, saya ambil juga dari Karepe dan juga Yusanto, di tahun 2002 sebelumnya ini juga terkait dengan, bisnis syariah sebenarnya ini ya bukunya itu ya. Keduanya mengatakan dalam bukunya itu, bahwa manajemen itu dia bisa dilihat dari 2 sisi ya. Pertama adalah sebagai ilmu. Nah, manajemen sebagai ilmu, kemudian yang kedua manajemen sebagai activities atau aktivitas gitu ya. Nah, manajemen sebagai ilmu itu dianggap sebagai, satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan, nilai peradaban, atau hadoroh manapun. Ini, keduanya ini menggunakan istilah ilmu umum karena dulu itu belum berkembang, kalau saya lebih cenderung menggunakan istilah ilmu kauniyah dengan ilmu kauliyah. Ya ini menggunakan istilah ilmu umum untuk, bentuk lain atau opposite dari ilmu, agama. Anyway, ya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi saya menyebutnya sebenarnya ya ini adalah manajemen adalah ilmu kauniyah. Artinya ilmu yang berkembang bukan secara tekstual dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari realitas di masyarakat, dari pengalaman empiris yang kemudian dikumpulkan. Oke, ternyata untuk melakukan sebuah planning, perencanaan bisnis itu seperti ini. Ya, misalnya saya mau bisnis, training nih yang kebetulan sedang saya jalankan juga. Ketika saya menjalankan sebuah bisnis training gitu ya, berarti yang banyak yang penting lah gitu ya, tapi, konten isi dari training itu menjadi hal yang, penting untuk kita perhatikan karena itu adalah, dagangan kita atau adalah, produk kita. Kemudian termasuk di dalamnya berarti ada, trainernya, kita harus cari yang betul-betul expert, kemudian juga kalau di offline itu berarti, tata ruangnya, kemudian juga soundnya dan lain sebagainya gitu. Berarti, kita siapkan. Termasuk juga yang paling penting ya mencari marketnya ini siapa nih yang ikut training saya gitu ya. Atau mungkin saya juga punya bisnis, bidang penerbitan buku gitu ya. Nah, ketika saya kebetulan punya small publisher, punya penerbit ya, walaupun kecil gitu ya. Jadi ketika saya akan masuk ke dunia, bisnis penerbitan buku, maka otomatis saya akan plan, saya akan siapkan dari mulai ya nama tentu saja udah jelas lah ya, nama publisher-nya, penerbitnya, kemudian, target dalam 1 tahun minimal menerbitkan misalnya 100 buku gitu ya, kemudian, pola untuk, rekrutmen atau pola untuk mengambil, staf-nya juga saya lakukan dengan pola manajemen SDM syariah gitu ya. Nah, kemudian nanti dari mulai sampai produksi bukunya, sampai berhasil, sampai dijual, mendapatkan keuntungan, ada peningkatan lagi, terus kembali lagi ke awal lagi, itu adalah, manajemen sebagai ilmu. Jadi seolah-olah itu memang, dari pemikiran sekuler itu dia hampir tidak ada tuh, agamanya di mana, syariahnya di mana, padahal jelas sekali kita akan lihat ya, bagaimana ayat dan hadisnya. Oh, nggak sabaran nih ya, tenang dikit lagi. Oke, manajemen sebagai aktivitas tadi yang kedua. Jadi manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai aktivitas berarti, manajemen itu dipandang sebagai apa, aktivitas, amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sangat Islamik sekali ya. Jadi, manajemen sebagai aktivitas, aktivitas itu dalam bahasa Arab itu adalah amal ya, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus terikat dengan syarak, dengan Islam, values dan juga, hadharah Islam. Hadharah ini artinya, peradaban Islam.
Iyalah ketika kita, misalnya staffing, kita ngambil, rekrutmen seleksi gitu ya, itu juga harus ada unsur keadilan, unsur objektif, tidak mengutamakan, mungkin apa, rekanan, kolega, saudara yang tidak expert gitu ya. Kalau expert mungkin ya nepotismenya ada sedikit toleransi ya nepotisme, tapi misalnya, nepotisme kan begini berarti, dia mengutamakan konco-konconya gitu, kroninya atau teman-temannya. Ada 2 orang yang melamar kerja, ya, kemudian yang satu saudara, yang satu, tidak dikenal gitu ya. Nah kemudian ternyata, eee, keduanya itu memiliki kemampuan yang sama atau yang saudara ini kemampuannya lebih bagus gitu ya, kita ambillah saudara kita. Tapi kalau ternyata, saudara ini dia tidak memiliki kemampuan dan orang asing ini dia kemampuannya lebih bagus, ya kita ambil yang orang lain itu, gitu ya. Nah kalau yang banyak kan, wah ini kan saudara walaupun nggak bisa tetap aja, oh itu yang disebut dengan, nepotisme yang nantinya akan mengganggu dari, pola manajemen. Ya, jadi ini menurut, Karipet Wijayakusuma dan juga, Yusanto. Oke, next, kita sampai kepada ayat-ayat terkait dengan, manajemen. Kita bisa berangkat dari sini, kita juga bisa berangkat dari, tadi ayat-ayat yang ada, di awal. Oke, karena sudah di slide ini kita akan bicara ini. Jadi ketika tadi manajemen itu diterjemahkan atau dipahami sebagai, seni dalam mengelola gitu ya, seni dalam mengelola, sebuah program, produk, atau perusahaan, maka diawali dengan bagaimana tadi saya menyebutnya dengan istilah, celestial management ya, saya menyebutnya dengan ini ya, kenapa? Karena terkait dengan bagaimana sebenarnya, pola manajemen dari, Allah Subhanahu wa taala terhadap alam, semesta. Nah, ini menarik sekali. Jadi betul-betul, manajemen langit gitu ya, betul-betul, manajemen langit. Kita lihat misalnya, oh sudah sini, misalnya, pertama itu dalam surat Yunus ayat ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra, ma min syafi'in illa min ba'di idnih, dzalikumullahu rabbukum fa'buduh, afala tadhakkarun." Nah, di sini saya ambil kata-katanya itu adalah yudabbirul amra, ya, terjemahnya di sini adalah apa, mengatakan apa, mengatur segala urusan. Jadi ada kata-kata dabbaro yudabbiru. Berarti konteks di surat Yunus ayat ketiga ini adalah, kaitannya, korelasinya dengan, manajemen itu adalah di yudabbirul amro, yaitu apa, mengatur segala urusan. Wah, Allah Subhanahu wa taala itu apa, nanti dalam surat Ar-Rahman itu kulla yaumin huwa fis sya'n, ya. Allah Subhanahu wa taala itu huwa apa, fis sya'an, sibuk ya, sibuk dalam mengatur, urusan. Di sini salah satunya, Yunus ayat ketiga, yudabbirul amro. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan satu istilah dalam Al-Qur'an terkait dengan, manajemen yaitu dabbaro yudabbiru, mengatur. Namanya juga mengatur, ya diaturlah, ya bagaimana matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat, kemudian bagaimana bulan itu terbit, bagaimana ada hujan, bagaimana ada petir, bagaimana ada awan, bagaimana bumi, oh banyak banget gitu ya, luar biasa sekali, subhanallah ya, yudabbirul amro. Oke, kemudian di Al-Baqarah 282 ini saya loncat, padahal nanti ada beberapa ayat yang sama menggunakan kata yudabbiru, tapi saya mengambil loncat di Al-Baqarah 282, ini ayat yang wajib untuk diketahui oleh mahasiswa, mahasiswi di, program studi, ekonomi syariah, nanti ada yang spesifik lagi di, akuntansi syariah. Tapi di ekonomi syariah secara umum ini kan ayatnya panjang ya terkait dengan, perintah untuk menuliskan, akad yang tidak tunai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal suratnya itu, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina
amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, maka tuliskanlah. Nah, ternyata kita masuk ke dalamnya yang menjadi ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Di potongan ayatnya saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Walaisa alaikum junahun alla taktubuha. Nah, di sini ada kata-kata apa? Tudirunaha ya bainakum. Jadi konteksnya. Jadi apa? Konteksnya di sini adalah kecuali jika apa perdagangan tunai ya, perdagangan tunai yang dijalankan di antara kalian. Jadi di sini ada tudiruna sebenarnya lebih kepada apa? Perdagangan ya yang dijalankan di antara kalian. Tudirunaha bainakum. Nah, di sini ada kata-kata nanti masuk ke dalam tudiru ya, kemudian juga idaroh. Idaroh itu juga nanti kepada pengelolaan. Kadang office atau kantor ya maktab itu terjemahan bahasa Indonesia kadang juga menggunakan istilah idaroh artinya pengelola ya manajemen lah atau manajer ya. Jadi menggunakan kata-kata tudiru naha ya, menggunakan kata-kata mengelola yang dijalankan, yang diatur. Itu konteks dari Al-Baqarah 282 di potongan ayat yang di bagian dalamnya ini tudiru naha. Oke. Kemudian ayat berikutnya masih terkait juga dengan Yunus ayat ke-31. Ini menggunakan kata apa? Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhriju aw wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun." Nah, ternyata ayat di surat Yunus ayat ke-31 ini berbicara atau menggunakan wa may yudabbirul amra. Ya, ini sebuah pertanyaan, siapa sih yang mengatur segala urusan? Ya, maka jawabannya itu adalah fasayaqulunallah. Ya, pasti jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh semesta ini. Karena kita bicara tentang celestial management, kita bicara tentang Quranic management, bagaimana pengelolaan atau manajemen yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling level paling tinggi ya pasti Allah Subhanahu wa taala yang yudabbirul amro. Berarti ada kata-katanya sama menggunakan yudabbirul amro. Di ayat berikutnya As-Sajdah ayat kelima juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur yudabbirul amro. Kata-katanya sama. Berarti kita sudah mendapatkan 3 ayat yang menggunakan kata yudabbiru, dabbaro, yudabbiru, ya, nanti tadbiron. Nanti ada pesantren namanya tadbir atau baitu tadbir, ya. Tadbir itu berarti pengelolaannya, ya. Tadbir pengelolaannya. Nanti ada fi'il madinya atau dabbaro. Dabbaro artinya mengelola, yudabbiru sedang mengelola, akan mengelola, tadbiron pengelolaan. Wah, ini untuk yang mahasiswa yang pernah belajar bahasa Arab pasti pasti tahu ya, itu menggunakan dia wazan timbangan menggunakan sorofnya itu adalah kabbaro atau fa'ala yufa'ilu taf'ilan sama dengan kabbaro yukabbiru takbiran takbiron ya, dabbaro yudabbiru tadbiron. Tadbir berarti pengelolaan atau manajemen. Oke, kita lanjut di ayat berikutnya di Ar-Ra'd
atau Ar-Ra'du ayat kedua ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun." Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan makhluknya ya. Yudabbirul amro yufassilul ayat ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Robmu. Ar-Ra'd ayat kedua masih menggunakan kata-kata dabbaro yudabbiru, mengatur ya, mengatur alam semesta, mengatur urusan, makhluknya. Kalau dalam konteks ya manajer tentu saja dia harus mengelola, siapa, ya bawahannya, stafnya. Mengelola di sini tergantung kalau tadi mengelola orangnya berarti masuk ke, manajemen SDM. Tapi kalau, dia mengelola dalam artian itu aktivitasnya karena ada goal, ada tujuan, berarti dia, manajemen dari, produksinya, manajemen dari, perusahaannya. Oke, kita lanjut lagi di surat An-Nur ayat ke-58. Ini ayatnya cukup panjang gitu ya, kemudian saya akan pendekkan fokus kepada, ayat yang menunjukkan kata-kata apa, kata-kata, istilahnya itu, manajemen, ya. Kita lihat di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul khuluma minkum salasa marrat min qabli sholatil fajri wa khina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di sholatil isya salasu auratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna tawahunna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Oke, ayat ini, ya, tidak spesifik berbicara tentang, kata-kata dabbara yudabbiru atau yudiru atau idaroh atau kata-kata yang menunjukkan pengelolaan. Nah, ya. Nah, berarti kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali ya ada ayat ya, yang dia memiliki makna yang zahir, makna yang betul-betul memang nyata, tetapi ada makna yang dia itu tersirat. Nah, nanti harus ada pertanyaan nih. Jadi, di surat An-Nur ayat ke-58 ini konteks dari manajemennya itu di mana ya? Ya, ternyata ya ini adalah terkait dengan bagaimana, mengelola ya, satu organisasi kita sebut di sini sebenarnya keluarga sih lebih tepatnya itu ya, keluarga. Jadi, pada masa lalu itu ada sebuah keluarga ya, di mana keluarga itu dia ada anak-anak ya, ada ibu bapak tentu saja orang tua gitu ya, dan juga ada, budak, baik budak laki-laki ataupun budak perempuan. Nah, nanti ada aturan, nah udah mengatur kan, ya, ada aturan bahwa apa, anak-anak itu ya dia tidak boleh sembarangan, masuk ke kamar orang tuanya. Ya. Nah, sama juga ya budak gitu ya, kita mungkin, sebenarnya sekarang itu kita bisa analogikan dengan, staf, otomatis dong staf itu dia nggak bisa masuk sembarangan ke, ruang kerjanya, manajer atau direktur gitu ya. Nah, ini konteksnya, ketika sebuah keluarga tadi ya, budak laki-laki ataupun perempuan ya, yang terutama nanti yang sudah balik, yang sudah dewasa gitu ya, dia tidak bisa sembarangan masuk ke dalam kamar dari tuannya, ya, tidak boleh sembarangan. Jadi sebenarnya sama juga kalau sekarang, walaupun beda ya, budak itu bukan pembantu ya, beda. Kalau pembantu itu khodimah itu adalah orang yang membantu kita,
Ya, jadi mitra kita harusnya bersyukur ada yang bantu, ini beda. Tapi kalau dalam konteksnya sebagai, seorang khadimah misalnya, seorang pembantu kan nggak mungkin dia nggak sembarangan dong, masuk ke dalam, kamar dari majikannya, gitu ya. Pasti, ada waktu-waktu tertentu misalnya, ya kalau pas pagi, bosnya nggak ada, kemudian dia membersihkan, berarti ya boleh masuk ke kamarnya memang untuk membersihkan. Tapi kalau ada tuanya kan nggak mungkin sembarangan masuk, gitu kan ya. Nah itu, oh ternyata ada pola manajemennya. Anak juga sama gitu ya. Jadi, kamar orang tua ya harusnya kan berbeda tuh, kamar orang tua satu, kemudian anak-anak nih, terutama nanti anak-anak yang sudah dewasa, kalau yang masih kecil ya enggak lah ya, yang masih kecil, yang belum balik ya dia mah bebas gitu ya, bebas gitu artinya dia belum tahu aurat, dia belum tahu, dia belum belum balik lah gitu ya. Jadi keluar masuk juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dia sudah dewasa seperti kita nih, otomatis kan kalau masuk ke, mahasiswa kalau masuk ke kamar orang tua kan pasti, harus izin dulu gitu ya, harus izin dulu, ya minimal salam dulu atau, ngomong dulu. Bahkan kenapa? Karena di sini ada aturannya dalam Al-Quran di An-Nur 58 ini terkait dengan 3 waktu, ya. 3 waktu yang memang itu tidak boleh. Kenapa? Biasanya sebelum sholat subuh, kemudian ketika, tengah hari, kemudian ketika, menjelang atau sesudah, sholat Isya. Ya subuh pastilah orang kan, belum bangun gitu, baru bangun gitu kan, otomatis kan, belum rapi dan sebagainya. Kalau tengah hari kadang mungkin, sedang istirahat atau sedang aktivitas dan sebagainya. Kemudian, setelah sholat Isya biasa kan memang sudah, waktu istirahat gitu. Jadi tidak, sembarangan. Jadi, kontekstualisasi dari An-Nur 58 itu adalah terkait dengan ya masuk ke dalam, manajemen keluarga ya, manajemen rumah tangga. Jadi rumah tangga itu juga nanti harus ada aturannya. Nah, ini berarti yang mahasiswa ataupun mahasiswi nanti kalau udah menikah itu tahu nih, oke ini aturan, di rumah itu seperti ini. Ya sampai nanti manajemen keuangan juga jangan lupa gitu ya. Jadi misalnya nih uang gaji misalnya, istri nggak bekerja, misalnya, suami yang bekerja ini, uang suami ini, mau dikasihkan ke istri semuanya atau, mungkin kasih istri itu yang hanya uang untuk bulanannya saja ya. Nah itu masuk juga tuh, itu biasanya kalau bisa itu dibicarakan, sebelum menikah gitu ya, biar nanti, menyamakan, persepsinya gitu. Oke, balik lagi ke sini ya, oh ini lanjutannya tadi ayat-ayat terkait dengan manajemen syariah, kemudian ini juga sama di Yunus ayat ke-31 tadi sudah sebutkan menggunakan kata-kata, yudabbirul amro sudah jelas sekali, kemudian di surat Shad ayat ke-66, maaf ini ada yang terpotong tapi ini jelas kata-katanya Rob, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rob langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, konteksnya adalah kata-kata Rabbus samawati wal ard. Robbun ya, tadi dari kata-kata robba bisa kata-kata robba, yarbi, karena nanti kemudian menjadi, murabbi, menjadi juga menggunakan istilah itu rob, ya artinya adalah pemilik, ya, pemilik dan pengatur. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Robbuna, Robbi, Rob kita, kalau bahasa Indonesia bisa kadang diterjemahkan ke Tuhan ya, padahal, sebenarnya nggak kurang tepat ya, karena kalau sifat dari Rob ada Tuhan itu iya, tapi kalau Rob itu sebenarnya lebih kepada, pemilik dan pengelola. Ya, makanya nanti di surat Yunus itu, surat Yusuf terkait dengan kata-kata, menggunakan kata Rob yang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada dalam ekonomi itu ada Robbul Mal, ya, Robbul Mal itu artinya, pemilik dari harta, Robbul Mal, ya. Nah, Robbus samawati wal ard artinya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemilik langit dan bumi, tentu saja ayat yang lainnya banyak sekali menunjukkan bukan hanya memiliki. Ya misalnya kita punya rumah, kita kan berarti robul bait ya, berarti pemilik rumah. Kalau di, surat Al-Quraisy, robba hadzal bait ya, rob ya, pemilik dari rumah ini, Baitul Atiq yaitu, Ka'bah gitu ya. Nah balik lagi ke tadi, misalnya saya itu punya rumah gitu ya, punya rumah berarti saya kan robul bait. Nah kalau umpamanya rumah itu cuma hanya dimiliki tidak diurus, ya berarti nggak bertanggung jawab dong gitu kan ya.
ya kan? Masa punya misalnya nih teman-teman mungkin ada yang dikasih, mobil misalnya. Ya kan dikasih mobil ya sama orang tuanya kita tuh sama saudaranya. Berarti, Anda itu adalah Rabbus Sayyaroh, Rabbus Sayyaroh artinya, pemilik dari, mobil itu. Nah kemudian sudah memiliki mobil tapi kok nggak diurus gitu ya. Kalau ada yang ngurus misalnya, khadimah, pembantu yang ngurus itu juga sama termasuk mengurus, tapi ini nggak diurus. Wah berarti ini bukan Rob yang baik nih, ini bukan pemilik yang baik karena yang memiliki, pasti seharusnya itu dia mengatur, dia seharusnya mengelola, dia seharusnya itu mengurusi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbus samawati wal ard, tadi kulla yaumin huwa fis sya'n, yudabbirul amra, semuanya, yang mengatur. Kenapa? Karena Allah itu Maha Aziz ya, Maha Perkasa lagi Maha, Pengampun. Jadi memang Al-Aziz itu perkasa gitu, artinya dia bisa mengatur, semua hal, bukan hanya mulia. Mulia itu karena kemuliaannya itu karena dia memang melakukan aktivitas. Kalau diem-diem saja ya mana kemuliaannya, nggak ada. Makanya kalau ada tuhan-tuhan lain gitu ya, berhala dan sebagainya, dia ngapain ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi mengurus, orang lain gitu kan. Padahal Rob kita, Allah Subhanahu wa taala itu ya mengatur seluruh semesta, memiliki dan mengatur. Oke, ya, ini di Sot ayat ke-66. Kemudian juga dalam surat Ar-Rahman tadi sudah saya bacakan beberapa kali, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fis sya'an." Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap hari, Dia Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Nah, ini terjemahannya agak sedikit lebih, mudah, dipahami oleh masyarakat padahal kulla yaumin huwa fis sya'n, ya. Setiap hari dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Padahal kalau kita lihat kulla yaum, betul, setiap hari. Huwa, dia, betul, sya'n. Nah, fi sya'n ini, diterjemahkan dengan, memenuhi kebutuhan makhluknya. Padahal huwa fi sya'n itu maknanya adalah, dia sibuk dengan urusannya mengatur kebutuhan makhluknya. Itu maksudnya. Tetapi kemudian kesibukannya ini tidak memberatkan karena tadi ada Aziz Al-Ghaffar gitu ya. Itu salah satu dari sifat dari, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu, oh ternyata, otomatis kan namanya, kita mata kuliahnya adalah ayat dan hadis, nggak mungkin nggak paham ayatnya. Kalau paham ayatnya berarti seharusnya dia juga ya tahulah bahasa Arabnya minimal walaupun sedikit. Jadi kulla yaumin huwa fisya'an, setiap hari dia Allah Subhanahu wa taala itu sibuk ya, sibuk dengan mengatur alam semesta, tetapi kesibukannya itu tidak melelahkan, tidak memberatkan karena Allah itu Al-Aziz Al-Ghaffar, Maha, perkasa dan juga Maha nanti, bijaksana juga gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang lainnya juga ada yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Hud, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin." Nah, ini menarik sekali ya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizkinya. Dia Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz sendiri terjemahannya sebenarnya adalah Kitabim Mubin, kitab yang nyata dalam tanda kurung Lauhul Mahfuz berarti lauh atau kitab atau catatan yang mahfuz. Mahfuz itu artinya terpelihara atau terjaga. Nah, konteksnya juga sama, ini terkait dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rizki, mengatur nih misalnya ada binatang ini dia, tidurnya di mana, dia bahkan matinya di mana, kemudian binatang ini dia, dapat rizkinya itu seperti apa. Nah, semuanya diatur dalam, atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, ya kulla yaumin huwa fi sya'an ya, sibuk mengatur dari, makhluk dan juga semesta ini. Nah, ayat-ayat ini ya menjadi dasar bagi kita termasuk yang berikutnya
Ini, banyak sekali tapi kemudian dia lebih ke arah apa, ke arah yang sifatnya itu lebih kepada sesuatu yang, tersirat. Misalnya ya di sini dikatakan, dalam surat Al-Maidah 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim." Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat ini, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha, bijaksana. Oke, saya tidak bicara tentang, apa namanya, dari hukum ini gitu ya, karena, biasa kesannya agak-agak sadis gitu ya, kok mencuri potong tangannya, dalam Islam seperti itu gitu ya. Tapi, saya ingin melihat bahwasanya di sana dalam konteks, manajemen, ayat ini sebenarnya dia berbicara tentang bagaimana, pengelolaan ya untuk sebuah keharmonian dalam, masyarakat gitu ya. Jadi ya kita tahulah kalau umpamanya kepolisian itu ya pasti menghukum orang yang bersalah, menangkap orang yang bersalah, ya aturannya seperti itu. Kenapa itu dilakukan? Ya karena agar masyarakat itu merasa aman, agar masyarakat itu tentram, damai. Ya, berarti kan ada pengaturannya tuh, pengaturan keluarga, pengaturan apa, masyarakat. Ya jadi saya tidak melihat ayat ini sebagai sebuah, hukum ya, itu nanti di, lain waktu, tapi saya melihat ayat ini dalam konteks manajemen bahwa ketika kita menjadi seorang manajer, ya kemudian melihat ternyata ada staf kita, ya yang ternyata melakukan kesalahan, ya maka ya harus dikasih punishment, ya harus dikasih, hukuman. Misalnya, ya karena kecerobohannya, ya, mungkin karena memang, atau mungkin karena sengaja gitu ya, naudzubillah misalnya, terjadi, misalnya riswah, ya ada suap menyuap gitu ya, atau mungkin ada juga, apa, korupsi, ikhtilas gitu ya, atau ghulul. Nah, kalau ada yang korupsi kan otomatis dong harus dihukum gitu, masa, dibiarkan? Saya melihat ayat ini konteksnya seperti itu ya. Nanti sebaliknya juga kalau karyawan, staf gitu ya, atau mungkin divisi yang dia itu memang, apa, memiliki prestasi yang bagus, pasti ada, ada reward-nya. Nah, jadi ayat ini lebih kepada, reward and punishment dalam manajemen, dalam, pengelolaan, dalam semua hal. Sama juga misalnya nanti, mahasiswa semuanya punya anak gitu ya, punya anak, nikah, punya anak gitu ya. Nah, kalau punya anak kan, wih anak ini misalnya dia sudah hafal, misalnya hafal juz 30 misalnya, atau misalnya itu di apa, An-Naba misalnya. Wah, kita kasih dong hadiah gitu, ya. Tapi kalau anak ini misalnya melakukan kesalahan gitu ya dan itu, sengaja ya kita hukum. Ya hukumnya ya tentu ya yang mungkin, yang mendidik gitu ya. Sampai nanti misalnya, anak kita nih disuruh sholat nggak mau, aduh susah banget gimana ya. Ada hadis mengatakan, umpamanya kita muru auladakum bisolah fi sab'in. Perintahkan anak-anak itu untuk sholat pada, usia berapa, 7 tahun. Fadribuhum fil asyara, ya, dan pukul mereka di usia 10 kalau nggak mau sholat. Waduh, ini lagi-lagi kayaknya agak sadis juga, tapi dalam konteks manajemen ya harus berlaku seperti itu, bahwa anak yang dia rajin, punya prestasi, kemudian dia, nurut dalam arti itu dia, apa namanya, ikuti aturan, ya kita kasih hadiah. Tapi kalau dia ternyata ada yang melanggar gitu ya, ya kita harus kasih hukuman gitu, hukuman dari mulai, nasehat gitu ya, kemudian juga mungkin apa, dikasih semacam tidak dikasih uang jajan dan lain sebagainya, itu di, manajemen keluarga, penting ini ya. Nah kemudian, terkait juga dengan apa, dengan, manajemen juga di Al-Baqarah 31 juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Jadi kalau mengemukakannya ini adalah, Adam alaihissalam. Jadi setelah Adam alaihissalam itu diciptakan,
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh mengajarkan ya nama-nama benda. Oh ini pohon, oh ini langit, oh ini laut, oh ini, manusia, ya manusia belum ada yang lainnya waktu itu ya, ini hidung, ini, ya pakai bahasanya Nabi Adam lah gitu ya. Nah kemudian Nabi Adam kemudian ngasih tahu ke malaikat karena para malaikat itu nggak tahu ini apa gitu ya, diajarkan kepada nah oke, itu bahasa, letterleknya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif manajemen ternyata kita menemukan ya namanya ada disebut dengan KPI, Key Performance Indicator ya. Jadi indikator kerja atau dalam bahasa nanti di, manajemen juga ada namanya IKU ya, indikator kinerja utama. Ya, atau nanti ada indikator, tambahan ya. Jadi IKU ajalah, indikator kinerja utama. Jadi kalau kita itu istilahnya ingin, sebuah, perusahaan ya, maka otomatis masing-masing orang itu harus ada, job desk-nya ya. Karena tadi job desk itu dia masuk ke dalam, staffing dan juga, organizing ya dalam, siklus dari manajemen. Nah, dalam konteks ayat ini, Al-Baqarah 31 ini, dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diciptakan nih, ya manusia Adam sebagai manusia pertama gitu ya. Kemudian otomatis nggak dibiarkan kan, pasti yaudah Adam bahasanya gitu ya. Adam nih saya ajarin gitu ya. Nih, ini namanya dari mulai diri sendiri nih, ini kepala, ini hidung, ini mulut, ini kaki, ini tangan, ini badan, ini perut dan sebagainya gitu. Oke, sudah tahu paham, berikutnya nih, ini ada pohon, ada hutan, ada gunung, ada langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, sudah. Nah, kemudian apa, ada sesuatu yang paling penting tentu saja nanti adalah apa, fa'bud rabbakum ya, oke kamu manusia, kamu itu, manusia itu unik, kenapa? Itu tadi yang physical, itu kan yang fisik, tapi ada nilai spiritual, oh kamu itu punya kolbu, kamu itu punya hati, hati itu yang akan apa, yang akan memproses dari berbagai hal. Nggak mungkin tiba-tiba ada semut kemudian kita bunuh gitu ya, semut itu, wah dosa tuh nggak boleh dalam Islam gitu ya, kecuali semut yang menggigit kita. Kalau ada semut yang menggigit kita, boleh kita bunuh gitu. Tapi kalau ada semut lagi jalan-jalan, saya lihat di depan saya ini ada semut lagi jalan-jalan berdua, iseng saya pukul gitu ya, atau mungkin saya injek gitu ya, mati gitu, wah dosa itu dalam Islam nggak boleh gitu ya. Nah, sama juga tadi, nggak boleh, kenapa? Karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau ada yang gigit satu, ya kita bunuhnya satu, jangan dendam. Semut yang gigit satu, kemudian yang dibunuh itu 5 gitu ya. Nah ini tapi ini terjadi juga, ya salah satu dari, bahkan, seorang yang soleh gitu, satu riwayat bilangnya seorang nabi gitu, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena, waktu itu, dia itu sedang duduk di bawah pohon. Nah, ketika sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba ada seekor semut yang gigit dia gitu ya. Ya otomatis kan lagi santai-santai gitu di bawah pohon rindang gitu ya. Ada yang gigit semut, kesel kan gitu. Nah, kemudian karena dia kesel akhirnya apa, sarang semutnya itu dibakar sama dia. Nah, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau yang gigit dari satu ya bunuh aja yang satu itu karena dia salah gitu ya. Dan mungkin nggak tahu juga dia yang gigitin itu karena keinjak sama kita atau enggak. Ya kalau kita nggak sengaja berarti kita nggak salah, tapi kalau kita sengaja kita juga yang salah, gitu ya. Ya jadi, polanya, setelah kita sudah ya, sudah staffing, sudah tahu orang-orangnya dalam manajemen itu, kemudian kita kasihkan, indikator kinerja nih kamu, bagian marketing, berarti kamu itu harus, melaksanakan seluruh, aktivitas marketing, baik itu digital marketing ataupun mungkin juga ada yang, manualnya, membuat brosur, kemudian juga mungkin datang ke, berbagai pasar gitu ya, sampai ke ada salesnya untuk menjualkan, promosi, mungkin pasang iklan di medsos, di TV dan sebagainya, pokoknya banyak lah gitu, itu marketing. Oke. Kamu bagian, keuangan, berarti kamu harus mencatat semua, pengeluaran, semua pemasukan, kemudian, utangnya ada berapa, kemudian nanti operasional, biayanya, biaya operasional itu berapa, operasional cost-nya berapa, untuk apa, perjalanan dinas berapa, untuk THR berapa, untuk wah banyak banget gitu ya. Jadi harus detail ya ketika kita memberikan. Nah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selain mengajarkan tentu saja memberikan apa,
mengajarkan nama-namanya, kemudian juga menyebutkan fungsi-fungsinya. Nah, kamu, Adam adalah apa? Inni ja'iluka fil ardi khalifah, ya. Bahwasanya Adam itu adalah khalifah. Wih, khalifah apa nih? Khalifah itu maksudnya adalah, penanggung jawab, ya, pemimpin atau mas'ul ya di, dunia ini. Manusia itu sebagai, khalifah dalam konteks adalah penanggung jawab. Jadi jangan sampai ada, kerusakan di alam ya, jangan sampai kemudian karena keserakahan manusia kemudian alam itu, rusak ya dan lain sebagainya. Banyak sekali nih sekarang ini di, banyak wilayah gitu ya. Oke, kemudian, yang terakhir ini dalam surat An-Nisa 93 juga, ini juga terkait juga dengan apa, dengan, bagaimana, punishment. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban azima." Ayat ini sebenarnya bicara tentang kita haramnya tidak boleh membunuh orang lain, ya. Konteks ini, dia mukmin, muslim gitu ya, tapi orang non muslim pun sama, tidak boleh kita bunuh, ya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Oke, nah konteks ayat ini berbicara tentang wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ya, siapa saja yang membunuh seorang mukmin ya, dengan sengaja, muta'ammidan. Ingat, keyword-nya, kata kuncinya itu adalah muta'ammidan, ya sengaja. Tapi kalau memang tidak sengaja, ya, dia tidak apa, tidak mendapatkan, hukuman untuk dibunuh kembali gitu ya. Misalnya ada orang ya, naik kendaraan saja gitu ya. Naik kendaraan, kemudian dia tidak ngebut juga gitu ya, dia bawa mobil misalnya, dia sedang menyetir mobil, kemudian dia tidak ngebut, kemudian tiba-tiba ada mungkin yang menyeberang. Nah, ketika menyeberang ternyata ya dia tertabrak gitu ya. Nah, kemudian qadarullah itu meninggal. Nah, maka dalam hal ini ya, apa, dia tidak terkena hukuman, ini gitu, dia tidak apa namanya, tidak masuk neraka, kemudian juga dia juga tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga, tidak diazab. Kenapa? Ya nggak namanya juga nggak sengaja gitu, kecuali nanti ada yang semi sengaja, yang agak sengaja. Misalnya dia ngebut, wah berarti ini sebab nih, dia salah nih, dia ngebut gitu kan. Tapi kalau dia jalannya normal, ya maka tidak. Misalnya juga ada misalnya, sopir bus misalnya, sopir bus yang bawa penumpang banyak atau mungkin juga pilot juga gitu ya, sopir bus kemudian dia jalan ternyata ya kecelakaan dan ada yang meninggal, kan dia nggak sengaja, dia udah berusaha gitu ya, kecuali dianya itu ngebut atau mungkin juga dia ngantuk tapi dipaksakan, wah itu bagian kepolisian lah ya untuk mengidentifikasi. Tapi kita fokus kepada ini saja bahwa, ayat ini berbicara tentang haramnya membunuh mukmin yang lainnya, ya, tapi dalam konteks manajemen itu adalah ya, antisipasi, ya. Bagaimana ya masuk ke planning berarti ya, bagaimana ya, mengantisipasi, aturan-aturan ya terutama terkait dengan apa, dari manajemen itu. Misalnya ya kita sebutkan ketika kalau reward-nya berarti di awal itu oke kita siapkan untuk sales yang dia itu mendapatkan prestasi maka akan diberikan, reward-nya itu bonus sekian gitu ya. Atau sebaliknya, sales yang tidak mencapai target gitu ya, maka ya dia akan diberikan punishment. Ya punishment-nya biasanya ya kalau sales itu ya mungkin tidak diberikan transport, tidak dikasihkan, bonus dan lain sebagainya. Itu, pola di, manajemen nanti, produksi ataupun juga, marketing. Kebetulan saya pernah, jadi dewan pengawas syariah di, Jakarta Selatan sana terkait dengan, properti. Jadi salesnya itu ya kalau dia nggak dapat target ya nggak ini, tidak mendapatkan, bonusnya gitu ya. Tapi kalau dia dapat, ya otomatis, bonusnya, dapat. Tapi biasanya kadang di, industri ini kadang memang agak sedikit, apa ya, agak sedikit berbeda dengan teori gitu ya. Nah karena itu, teman-teman maka menyiapkan teorinya kuat, prakteknya juga, kuat juga. Oke, next yang berikutnya, terkait juga dengan, tadi ayat manajemen dari hadis Nabi SAW. Nah, tadi saya bawakan satu hadis terkait dengan, manajemen ini dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi,
Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mal'i aw fi malli dzakartuhu fi malli khairi minhum wa in taqarraba ilayya bi syirbin taqarrabtu ilaihi dzira'an wa in taqarraba ila dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku." Ya, ana ya inda dzanni abdi. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Dan jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat atau berlari nanti terjemahannya juga. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berjalan, maka Allah akan mendekatkan atau akan mendekati kita dengan berlari. Tentu dalam konteks kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluknya. Oke, bukan ayat ya, ini hadis ini, mohon salah di atasnya itu, hadis ini dia berbicara tentang bagaimana, real dari pola manajemen daripada, Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Tadi di beberapa ayat kan bicara tentang Allah itu pemilik, kemudian pengelola, kemudian pengatur gitu ya. Nah setelah mengelola, mengatur, dalam konteks mengaturnya tadi ada reward and punishment gitu ya, ada hukuman dan juga ada bonus gitu, dan juga ada pola-pola yang, mungkin kalau dalam konteks manajer ini, ya kalau ada staf kita yang, berprestasi ya, ya pasti kita akan kasih kan, bahkan lebih kalau perlu. Kenapa? Agar dia itu senang. Nah, konteks ini juga harus dipahami, jangan sampai nanti berarti, wah berarti kalau kita harus dekat-dekat dengan manajer nih, harus dekat-dekat dengan apa, kaprodi gitu ya, harus dekat-dekat dengan dekan gitu ya, perusahaan ajalah, harus dekat-dekat dengan manajer gitu. Ya kita sebagai manajer harus lihat, nih orang ngedeketinnya ngapain nih gitu ya. Kalau ngedeketinnya cuman ada maunya, wah hati-hati, riswah gitu ya. Atau dia bukan ngedeketin sih, mendekati itu dalam konteks apa, dia memberikan prestasi dan loyalitas yang tinggi. Itu ya maksudnya itu. Jadi ketika ada, staff gitu yang kemudian dia memberikan, loyalitas dan kualitas kerja yang tinggi, otomatis kita sebagai manajer tentu saja akan memberikan, ya reward ya yang lebih baik gitu ya. Kita lihat, oh dia ternyata tadi, prestasinya, kualitas kerjanya, dia juga tulus nih ya, dia juga walaupun dia, konteksnya mungkin, secara personal itu dia tidak mendekati manajer, tetapi dalam konteks kualitas kerjanya, dia mendekati manajer atau mendekati keinginan dari manajer. Ini kan berbeda nih ya. Jadi, new interpretasi atau reinterpretasi dari, hadis ini, riwayat ini adalah terkait dengan, bukan hanya kedekatan dalam konteks, fisik ya, karena nggak mungkin kita juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks fisik, wah nggak bisa, kita masih di dunia. Kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks fisik ya berarti, kita meninggal gitu ya, mungkin wallahu alam kapan waktunya itu. Jadi lebih kepada yang, sifatnya itu, abstrak, bukan yang, fisik. Nah, sama tadi dalam konteks, manajemen, ini juga terkait dengan, bagaimana sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, memberikan satu wawasan, satu pola bagaimana, how to manage. The first is ourself, the second our families and our people, ya juga, our company, ya. Jadi, dari mulai manage, diri kita sebagai hamba, kemudian me-manage keluarga kita, me-manage masyarakat kita, masyarakat manage terlalu luas ya, tapi bisa mungkin gitu ya, dan juga me-manage, perusahaan, yang kita miliki. Bagaimana caranya? Nah, ayat dan hadis biasanya dia akan berbicara secara, nilai basic
kemudian juga fundamen, tetapi dalam prakteknya biasanya kita juga bisa melihat beberapa contoh daripada, khulafaur rasyidin ya. Yang pertama nabi dulu, khulafaur rasyidin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian juga nanti, para ulama, kemudian juga bagaimana para pemimpin-pemimpin Islam itu memberikan inspirasi kepada kita untuk, untuk bagaimana cara, mengelola dari perusahaan kita ini. Nah, gitu ya. Wah, ini banyak sekali nih. Jadi maksud saya, walaupun subjek kita itu adalah, mata kuliah kita adalah ayat dan hadis ekonomi, tetapi juga tidak lepas juga dari, bagaimana juga Islamic civilization ya, bagaimana peradaban Islam itu menyumbangkan banyak sekali inspirasi dalam hal manajemen yang lagi-lagi saya selalu katakan berkali-kali di berbagai kondisi itu, ayo ya manajemen syariah itu dikembangkan. Ya, sangat sedikit sekali literatur terkait dengan, manajemen syariah. Saya juga makanya itu juga menjadi alasan kenapa saya bikin, tauhidic management. Manajemen, berbasis, tauhid ya, sama sebenarnya Islamic management atau manajemen syariah. Yang lebih spesifik lagi alhamdulillah saya juga dengan beberapa teman itu menulis tentang, manajemen HRD syariah, manajemen SDM syariah, ya, kemudian manajemen bisnis syariah sudah tentu juga gitu ya. Nah ini teman-teman harus berjuang. Jadi kalau di kelas itu, menjadi inspirasi untuk kita bisa, "Ayo oke, sudah keluar dari kelas ini selesai, apa nih yang kita bisa lakukan?" Gitu ya. Oh ada yang sudah, raise hand kah? Gitu ya. Nah apa yang kita bisa lakukan nih untuk ilmu manajemen yang akan, terus berkembang. Nah karena waktunya sudah, ada yang raise hand kayaknya gitu ya. Sudah 37 juga. Oh, banyak banget saya ngomongnya nih, padahal ke hadisnya belum kita explore lagi, termasuk tadi misalnya saya ngambil satu lah tokoh-tokoh yang utama, misalnya manajemen, Ziswafnya Umar bin Abdul Aziz. Wah, ada yang ngaji ya. Untuk absennya ntar bagaimana ya, Pak? Ya, oke, terima kasih untuk absen. Nanti, kita minta bantuan dari, ketua kelas, masing-masing kelas untuk bisa memberikan, ke saya. Saya minta bantuannya nanti ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dulu untuk, penjelasan saya terkait dengan,